Kita mulai untuk pembahasan kita materi elektronika daya. Yang pertama itu adalah tentang konsep dasar elektronika daya. Jadi supaya Anda ngerti ya kira-kira konsep dari ilmu elektronika daya itu seperti apa. Biodata singkat saya sudah saya sampaikan kemarin ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Materi yang saya sampaikan itu sudah saya tulis pada buku, judulnya ini aplikasi elektronika daya pada sistem tenaga listrik. Nah, kenapa kok di sini saya ambil judul aplikasinya di sistem tenaga listrik? Karena memang elektronika daya itu ya, kita akan mempelajari tentang rangkaian elektronika yang digunakan untuk mengontrol peralatan-peralatan listrik yang berdaya besar. Kalau Anda di mekatronika, program studi mekatronika, nanti objek-objek yang dikontrol itu mempunyai daya yang besar. Nah, apa yang daya yang besar itu? Ya, aplikasi di industri ya bisa bermacam-macam peralatan ya, baik itu motor listrik, pemanas, pendingin, maupun ya hal-hal yang perlu kita kontrol ya, di mana nanti sesuatu yang kita kontrol ini memiliki daya yang besar. Maksudnya daya yang besar itu apa? Yang pertama itu adalah powernya ya, daya atau P-nya, watt-nya besar. Yang kedua tegangannya, V-nya juga tinggi. Yang ketiga arusnya, I-nya ya. Sehingga ini penting sekali terkait dengan komponen-komponen elektronika daya. Nah, untuk video sudah saya upload di channel YouTube saya ya, Muhal Media Creation. Anda nanti bisa akses di sana. Nah, tujuan dari kuliah kita ya, tujuan dari kuliah kita apa ya? Bagi Anda yang masih belum jelas, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini Anda menjadi lebih jelas ya. Sehingga nanti Anda bisa menambah kompetensi. Karena ini sifatnya teori, minimal kompetensi dari sisi kognitifnya, pengetahuannya. Nah, pengetahuan ini nanti menjadi dasar Anda untuk melakukan praktikum. Karena mata kuliah elektronika daya selain teori nanti ada praktikumnya. Nah, selain itu nanti ya pengetahuan ini bisa digunakan untuk bekal Anda mengikuti mata kuliah lainnya yang terkait dengan elektronika daya, termasuk nanti tim robot. Kalau Anda ada yang aktif di sana, itu nanti praktis menggunakan banyak aplikasi-aplikasi elektronika daya, termasuk nanti yang di mobil listrik, ya, di pengembangan renewable energy dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga bisa nanti Anda ya bisa dikaitkan kognitif ini untuk penyelesaian tugas akhir. Bagi teman-teman yang ingin mengembangkan ya tugas akhir skripsi dengan tema pembelajaran elektronika daya, nanti bisa ya membuat skripsi tentang ini. Nah, ini gambaran ya tentang kuliah kita. Nah, kalau kita jabarkan tujuannya apa? Yang pertama tadi jelas meningkatkan kompetensi. Siapa yang ditingkatkan kompetensinya? Ya, mahasiswa pada materi elektronika daya. Nah, kalau kita jabarkan yang namanya kompetensi itu pertama tahu dulu, tahu tentang konsep elektronika daya. Setelah tahu nanti harapannya paham. Setelah paham nanti bisa mengaplikasikan. Nah, setelah Anda bisa mengaplikasikan, harapannya nanti Anda meningkat, mampu melakukan analisis. Nah, berikutnya nanti juga Anda mampu mengembangkan elektronika dalam aplikasi-aplikasi di lapangan, di industri, maupun untuk ya tugas akhir dan lain sebagainya. Termasuk nanti untuk PKM. PKM banyak sekali sebenarnya yang bisa Anda kembangkan dari materi kuliah elektronika daya.
Nah, yang paling ujung nanti harapannya Anda mampu menyusun ya publikasi ilmiah, artikel, laporan, laporan skripsi, laporan tugas akhir, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tujuan dari kuliah elektronika daya. Nah, yang namanya pembelajaran, yang namanya kuliah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mahasiswa menjadi kompeten. Nah, untuk menjadi kompeten itu tidaklah mudah. Maka kita perlu belajar. Salah satu belajar yang paling gampang yaitu melakukan kuliah. Karena di sini ada yang membimbing, ada yang memfasilitasi, ada yang mengarahkan, dan lain sebagainya. Nah, elektronika daya itu termasuk mata kuliah yang sangat penting ya di dalam dunia teknik elektro, terutama di bidang mekatronika. Karena kalau kita lihat tentang revolusi industri 4.0 ya, arahnya nanti ke digitalisasi ya, penggunaan komponen-komponen elektronika bahkan menggunakan device mikroelektronik ya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dunia kerja maupun rumah tangga. Nah, tadi saya sampaikan untuk menguasai materi elektronika daya bukan perkara mudah. Butuh apa yang pertama? Ketekunan, butuh kesabaran, butuh kedisiplinan, butuh semangat agar nanti Anda bisa menguasai materi ini dengan baik. Kalau tidak seperti apa? Ya ini gambarannya seperti ini. Kalau Anda tidak semangat, tidak tekun, tidak sabar, tidak disiplin, ya, tidak berdoa, nah maka ya gambarannya seperti ini. Melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nah, harapannya nanti Anda tidak demikian. Nanti kita harapannya semuanya bisa kompeten. Untuk kuliah kita kemarin sudah saya sampaikan ya, kuliahnya blended ya, ada luring, ada daring, nanti ada tugas, ada latihan, kuis, Anda bisa coba ya di Bismart, ini sudah saya aktifkan Bismart. Silakan nanti Anda enroll ya ke dalam Bismart ya. Berikutnya nanti ada latihan presentasi. Berikutnya nanti ada project. Nah, projectnya nanti berupa apa? Bisa dalam bentuk Anda meng-create alat ya, atau bisa meng-create simulasi, nanti Anda presentasikan, dan nanti Anda harapannya menghasilkan sebuah karya. Salah satunya adalah artikel. Harapannya nanti ini juga bisa dipublish ya, tapi untuk masalah publish itu nanti urusan belakangan. Nah, kita mulai dari pendahuluan. Jadi sekarang ini kita sudah masuk atau berada pada kondisi ini, yaitu masuk pada era yang namanya revolusi industri 4.0. Atau tepatnya kita masuk abad 21. Sebelumnya abad 20 kita masuk era yang namanya revolusi industri 3.0. Abad ke-19 kita masuk era revolusi industri 2.0. Dan abad 18 kita masuk era yang namanya revolusi industri 1.0. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kembangannya seperti apa teknologi di revolusi industri, terutama di bidang electrical dan elektronika ya, electrical and electronics technology. Nah, ini kalau kita lihat perkembangannya, dimulai dari mana titik tonggaknya sebenarnya? Elektronika daya, yaitu tonggaknya kita mulai tahun 1940-an ya, di mana penemuan bahan yang namanya semikonduktor. Diawali dengan penemuan bahan yang namanya semikonduktor. Nah, penemuan semikonduktor ini membawa ya, dampak yang luar biasa. Sehingga dengan adanya semikonduktor muncullah komponen yang namanya transistor. Dari transistor berkembang menjadi sebuah
IC, integrated circuit. Mulai dari integrated circuit yang analog ya, berkembang menjadi integrated circuit digital, sekarang sudah menjadi tidak hanya sekedar integrated circuit, tetapi sudah berkembang menjadi micro control, berkembang lagi menjadi microprocessor. Nah, dengan perkembangan ini ya, teknologi berubah sangat cepat. Kalau kita lihat di sini ya, mulai dari munculnya berbagai macam peralatan-peralatan ya, kontrol yang dikendalikan secara elektronik baik analog maupun digital. Nah, kita lihat di sini perkembangan komputer dalam dunia listrik sekarang arahnya ke renewable energy. Nah, di mana renewable energy itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dia sifatnya intermittent. Sehingga nanti membutuhkan apa? Membutuhkan teknologi storage untuk menyimpan energi listrik karena sifatnya intermittent. Nah, proses penyimpanan energi listrik ini membutuhkan teknologi power electronics. Nah, di bidang transportasi kita kenal nanti kendaraan listrik. Berbagai macam ragamnya. Mulai dari otopet, ya, sepeda listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, bis listrik. Bahkan sekarang di industri-industri ya, alat-alat berat seperti konveyor, eskavator, dump truck, dan lain sebagainya, banyak yang sudah menggunakan teknologi berbasis elektrikal. Kereta api listrik. Bahkan sekarang ya, pesawat-pesawat udara banyak yang menggunakan listrik. Drone, pesawat untuk apa namanya? eh, Helikopter, quadcopter dan lain sebagainya. Ini perkembangan terkait dengan masalah teknologi di bidang power electronics. Nah, perkembangannya di sini sangat cepat kalau kita lihat ya. Nah, kenapa sekarang itu membutuhkan power electronics? Kenapa menggunakan teknologi elektronika daya? Karena ada perubahan ya. Dulu ya, di era sebelum muncul power electronics, peralatan-peralatan elektronika, peralatan kontrol itu menggunakan teknologi linear. Menggunakan teknologi linear, kelemahannya apa? Tidak efisien. Sementara kebutuhan di masa depan, karena energi semakin mahal, energi semakin langka, maka kita perlu untuk kreatif dan inovatif. Peralatan-peralatan tuntutannya sekarang portable. HP, laptop, komputer, termasuk tadi di bidang transportasi, di bidang yang lainnya, semua arahnya ke portable equipment. Tuntutannya higher efficiency. Efisiensinya harus tinggi karena apa? Ya, HP sekarang yang boros sudah nggak laku. Yang berikutnya apa? Kontrol dengan mudah. Bagaimana kita ya terkait dengan bidang-bidang teknologi, baik itu di teknologi yang digunakan di rumah tangga, di kantor maupun di industri atau di transportasi, semuanya sekarang membutuhkan speed control yang cepat, mudah, tepat, akurat. Energinya juga dituntut menggunakan renewable energy. Arahnya nanti ke arah electric vehicle, ya, kendaraan-kendaraan listrik atau hybrid. Nah, ini contohnya. Ini adalah kendaraan ya, kereta listrik. Nah, ini sekarang sudah banyak dikembangkan. Bahkan di Indonesia sekarang sudah mulai muncul ya, kereta listrik, KRL, MRT. Nah, ini teknologinya semua pakai namanya elektronika daya. Kalau nanti Anda mau bekerja di PT KAI atau di apa namanya industri transportasi, nah maka Anda harus menguasai konsep power elektronik ini.
Yang kedua adalah ya mobil listrik seperti ini. Mobil listrik sekarang ya ini menjadi tren ke depan. Mungkin pilihannya kalau enggak mobil listrik ya electric vehicle mungkin adalah hybrid. Nah, hybrid ini ya nanti menggunakan motor listrik. Motor listrik nanti butuh yang namanya baterai. Nah, baterai ini adalah listrik di sini, penyimpanan energi listrik. Baik kita nanti proses chargingnya, ya, proses nanti manajemen baterainya, bagaimana nanti pemeliharaannya dan lain sebagainya. Ini nanti semua isinya adalah teknologi tentang power electronics. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada, ya. Sebelum nanti kita lanjutkan. Nah, sekarang di industri, ya. Di industri tantangannya seperti apa? Bagaimana nanti di bidang lighting, ya, penerangan. Sudah tidak lagi menggunakan penerangan-penerangan zaman dulu atau jadul. Karena apa? Boros. Trennya menggunakan apa? Menggunakan lighting modern. Teknologinya menggunakan LED. LED itu adalah salah satu aplikasi dari power electronics. Dan LED ini nggak sekedar hanya sekedar lampu LED saja, tetapi ini bisa berkembang menjadi berbagai macam kebutuhan. Terkait dengan industri, ada chiller, ada heater, ada motor listrik, ada conveyor. Ini tidak lagi menggunakan teknologi konvensional, tetapi sekarang bisa menggunakan teknologi. Nah, teknologi modern ini gimana? Yang maka basicnya adalah power electronics. Chiller itu adalah pendingin ya, chiller, heater, conveyor, kompresor, pompa ya. Ini adalah aplikasi-aplikasi di dunia industri. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan ya, pengontrolan ya dengan efisiensi yang tinggi. Ini kalau kita lihat ya, terkait dengan sumber energi baru terbarukan. Arahnya nanti ke sana. Kita tahu ya kemarin hasil sidang G20 Amerika dan Eropa menuntut Indonesia untuk segera mempensiunkan PLTU. Ada yang tahu kemarin Jakarta dihadiahi atau di apa namanya dinobatkan sebagai kota yang paling apa? Polusi, Pak. Polusi. Kota yang polusinya terbesar di dunia. Kenapa? Ya karena di Jakarta transportasinya masih menggunakan transportasi konvensional. Orang-orang lebih senang menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil pribadi daripada kendaraan umum. Mass Rapid Transportation atau MRT atau bis. Kebanyakan senangnya pakai mobil pribadi dan mobilnya mobil BBM menggunakan minyak. Maka polusinya bisa kita lihat. Pembangkitnya kebanyakan PLTU. Bayangin aja, ya yang namanya Jakarta itu dikelilingi oleh PLTU yang ada di Bekasi, ada di Cilegon, ada di mana lagi itu ya, ada di Garut. Ini semua mengelilingi Jakarta. Sehingga Jakarta itu ya ada di Suralaya, Banten ya. Ini semua PLTU semua. PLTU ya mau tidak mau dia adalah bahan bakarnya batu bara yang dibakar. Maka akan menghasilkan pemanasan global. Polusi udara yang sangat tinggi. Nah arahnya trennya kemana? Ke sini arahnya. Dirubah ke renewable. Apa itu renewable? Yang pertama PLT Bayu. Yang kedua solar cell atau PLT solar. Nah ini semua listriknya DC. Nah, di listrik DC karena yang dibutuhkan AC maka ini butuh konverter dari DC ke AC. Menyimpannya nanti pakai baterai. Nah ini semua bidang teknologi power electronic.
Nah, ini kalau kita lihat ya, peranan power electronics ya, opportunity-nya seperti apa di sini. Ini sistem listrik yang sekarang ada di Indonesia yang masih dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit konvensional. PLTU, PLTG, PLTGU, itu yang terbesar. Indonesia punya renewable ya, kayak misalkan PLTA, tapi jumlahnya sangat kecil. Dan itu pun ya hanya bisa dioperasikan pada beban puncak, yaitu jam 17 sampai 22. Nah, untuk mengatasi masalah polusi di Jakarta, polusi di Jogja, di Bandung, di Makassar, di Medan, dan di kota-kota besar lainnya, maka apa? Ya kita harus mulai migrasi dari sistem tenaga listrik konvensional menjadi sistem tenaga listrik yang berbasis pada power elektronik. Bagaimana nanti di ya, pemakaian di industri kita kontrol dengan peralatan power electronics ya. Di rumah kita gunakan power electronics, di kendaraan kita gunakan power elektronik sehingga di sini nanti ya efisiensinya akan naik, polusinya nanti bisa kita tekan. Salah satunya itu. Jadi monggo ya yang mau bikin judul tentang PKM, ini salah satu tema yang sangat menarik. Anda bisa membuat PKM GT, gagasan tertulis. Indonesia tanpa batu bara, tanpa PLTU ya. Anda bisa buat ya. Pakai apa tanpa PLTU ya? Anda bisa membuat itu ya. Bagaimana ya atau Anda bisa meredesain ya. Misalkan PLT apa namanya PKM GT. Nah, di PKM GT Anda bisa melakukan redesign. Redesign sistem tenaga listrik di Indonesia tanpa PLTU. Contoh judulnya seperti itu ya. Atau Anda bisa membuat gagasan tertulis misalkan. Indonesia 2050 ya berbasis power electronics technology. Itu contoh gagasan tertulis. Ini bisa Anda tulis itu. Ya, ini masih belum banyak yang buat. Kalau Anda nanti mau PKM KC, PKM kewirausahaan, nanti basisnya larinya ke situ. Nah, ini tema-tema yang sangat populer. Apalagi Jakarta kemarin dinobatkan sebagai kota yang paling tinggi tingkat polusinya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai latar belakang. Tanya nanti ke sini, pemerintah sudah menggalakkan yang namanya mobil listrik, kendaraan listrik, bahkan sepeda motor listrik sekarang disubsidi 7 juta. Kalau Anda mau membeli sepeda motor listrik disubsidi 7 juta. Kalau mau membeli mobil listrik disubsidi 80 juta. Memang arah teknologi di dunia memang larinya ke sini ya. Kenapa kok harus ke sini? Karena minyak bumi makin lama makin tipis. Kalau kita menggunakan mobil berbasis pada bensin, solar, Indonesia sekarang sudah impor. Paham ya semuanya? Indonesia sudah impor sekarang. Dan tidak hanya sekedar mahal, kita tidak punya. Masalahnya adalah tadi, polusinya luar biasa. Maka trennya kemana ya? Ke mobil listrik. Nah, mobil listrik itu adalah pekerjaan orang-orang teknik elektro ya. Baik pendidikan teknik elektro, teknik mekatronika. Ini adalah salah satu bidang kerjaan Anda. Anda mau menjadi engineer-nya, menjadi teknisinya, ya, menjadi sales representatifnya, atau menjadi ya, entrepreneur di bidang teknologi mobil listrik. Termasuk nanti yang ingin jadi anggota dewan, memperjuangkan konsep tentang ini. Ya. Bagaimana kita menciptakan green technology. Bagaimana kita menguasai pasar power electronics technology di dunia. Yang sekarang ini dikuasai Cina dan Korea. Tentu saja salah satunya ya Amerika, Jepang ya.
Nah, bagaimana kita bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan mereka? Nah, ini adalah tantangan kita. Sebagai mahasiswa harusnya punya ke sana. Nah, kalau kita lihat kan perkembangan perubahan beban tentang listrik. Nah, zaman dulu beban-beban energi listrik itu linear. Maksudnya linear gimana? Ya, maksudnya linear ya, listriknya AC, bebannya AC. Tidak masalah. Tidak terjadi perubahan bentuk gelombang dari arus dan tegangan. Nah, di era munculnya teknologi elektronik yang diawali tahun 70-an, yang sekarang booming di tahun 2020-an, maka peralatan-peralatan listrik ini sekarang bebannya tidak lagi listrik yang linear, tetapi listrik yang elektronik ini. Nah, ini muncul masalah. Nah, contoh-contoh beban yang tidak linear seperti apa? Ini semua beban-beban yang non-linear. Inverter chiller, ya, lampu LED. Kalau Anda di rumah pakai kulkas teknologinya inverter, AC pakai teknologinya inverter. Mobil itu butuh inverter, butuh rectifier, dan lain sebagainya. Nah, beban-beban ini karakteristiknya berbeda. Dan trennya nanti arahnya ke sana. Oleh karena itu, mau tidak mau Anda harus kuasai di bidang ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, elektronika daya itu, ruang lingkupnya seperti apa? Kalau kita belajar elektronika daya, maka kita perlu ya menguasai berbagai macam ilmu ya yang terkait dengan power elektronik. Yang pertama apa? Yang jelas ya elektronika. Mas Raffi masih ingat ya materi-materi elektronika dasar, komponen aktif, komponen pasif, rangkaian elektronika, masih ingat? Udah lupa, Pak. Ya nggak boleh lupa, harus dibuka lagi nanti materinya, karena ini menjadi dasar. Rangkaian penyeara, rangkaian pemotong, rangkaian pembangkit gelombang, ya, rangkaian untuk menggerakkan motor, ya, putar kanan, putar kiri, itu rangkaian elektronik. Yang kedua apa? Di elektronika daya sekarang teknologinya menggunakan solid state physics, yaitu komponen-komponen semikon. Teknologinya makanya komponen ini tidak lagi menggunakan teknologi yang lama, ya, berbasis semikonduktor. Nah, yang dikontrol adalah sistem tenaga listrik yang berdaya besar. Maka kita harus ngerti tentang motor listrik, harus ngerti tentang solenoid, harus ngerti tentang pneumatik, harus ngerti tentang hidrolik. Karena yang kita kontrol ya peralatan-peralatan yang berdaya besar. Ini ada mesin listrik, ya, ada menggunakan magnetic kontaktor, yang nanti kita gantikan dengan power elektrik. Termasuk nanti kita bisa melakukan simulasi dan programmingnya. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya. Yang berikutnya kita juga perlu memahami tentang teori rangkaian. Rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian RLC, ya, teori Thevenin, teori Norton. Nah, ini yang terkait dengan teori rangkaian elektronika. Yang berikutnya kita harus paham tentang sistem kontrol, ya, measurementnya, decisionnya, dan actuationnya. Termasuk nanti untuk kontrol berbasis IoT, kita harus ngerti tentang signal processing. Sampai di sini bisa dipahami? Waduh, cukup banyak ini Pak ya, ruang lingkupnya. Ya, nanti kita sama-sama belajar lagi, buka lagi ya, supaya nanti kita bisa lebih optimum ya. Kalau kita mau kuasai dunia, visi Indonesia adalah menjadi negara ya terbaik di dunia.
menciptakan masyarakat adil dan makmur. Maka supaya bisa menciptakan masyarakat adil dan makmur, salah satunya kita kuasai ilmu dan teknologi. Nah, ilmu dan teknologi masa depan yang sangat menjanjikan adalah di bidang power electronic. Nah, pertama adalah ruang lingkup dari elektronika daya. Yang pertama apa? Elektronika. Nah, maka di sini di elektronika ya, kita harus ngerti ya peralatan-peralatan semikonduktor dan aplikasi rangkaian elektronikanya. Maka kita harus ngerti komponen-komponen di sini. Minggu depan kita bahas tentang komponen-komponennya. Komponen-komponen masih ingat? Mas Ray Arya masih ingat ini? Masih, Pak. Nah, nanti kita tambah ya, tidak sekedar elektronika, nanti kita tambah. Ada komponen BGT, ada FET ya, FET ya, UJT, ada SCR, ada DIA, ada TRIAC, ada IGBT. Nah, ini mungkin yang baru-baru ini. IGBT itu apa? Ini teknologi masa depan ya. Sebenarnya bukan masa depan, ini IGBT udah lama ya. Tapi ke depan arahnya nanti ke sana. Ada rangkaian seri paralel, ya. Ada hukum Ohm, ada hukum Ampere, ada hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, ya. Ada teori rangkaian elektronika, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ruang lingkupnya sistem tenaga listrik. Nah, ini objek-objek yang kita kontrol. Yang kita kontrol nanti adalah kebanyakan mesin-mesin listrik. Kita kontrol dengan PLC, dengan power electronics. Peralatan yang besar dayanya, tegangannya tinggi, arusnya besar, punya potensi bahaya. Sehingga membutuhkan apa? Interface. Supaya nanti operator teknisi tidak bersentuhan langsung terhadap peralatan-peralatan yang berdaya besar. Nah, contohnya apa? Ini mesin listrik untuk menggerakkan pompa, konveyor, ini ya. Nah, ini yang kalau di dunia industri yang kita kontrol ini. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Siapa? Nah, monggo kalau ada yang mau mengembangkan PKM untuk tugas akhir atau untuk membuat proposal PKM, masuk wilayah belum banyak pekerja. Masuk ke industri ada masalah apa? Oh, di industri ada masalah heater. Heaternya bagaimana cara ngontrol biar tepat? Contoh aplikasi di mana? Ini di industri madu, di industri teh, di industri kopi, di industri makanan, di industri minuman. Banyak sekali masalah. Chiller itu kaitannya dengan ya pendingin, industri makanan ya, makanan beku, industri yang membutuhkan ini ya, penyimpanan obat-obatan, penyimpanan material yang membutuhkan apa namanya? Penyimpanan suhu yang ekstrim rendah. Blower ini banyak ya, industri-industri yang membutuhkan ini, kompresor, pompa dan lain sebagainya. Ini adalah objek-objek yang nanti akan kita bahas. Termasuk terkait dengan teknologi transportasi. Ini kalau kita lihat arahnya ke sana. Teknologi rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas, AC, masuk ke teknologi transportasi, kendaraan, ya. Masuk ke dalam ini, masuk ke ini ya, MRT, kereta-kereta listrik. Bagaimana nanti kita bisa mengembangkan. PT Inka ya, salah satu ya yang bergerak di bidang apa namanya? Industri peralatan-peralatan untuk kereta api. Kalau kapal ya nanti ya PT PAL. Kalau pesawat terbang nanti ada PT Nurtanio. Kita punya banyak ya. Arahnya nanti ke sana. Yang dibutuhkan orang-orang engineer, teknisi yang menguasai konsep tentang power electric. Nah, yang berikutnya kita nanti akan membahas tentang sistem kontrol. Karena hakikatnya power elektronik itu adalah bagaimana kita melakukan kontrol peralatan-peralatan listrik yang berdaya besar. Nah, pengaturannya bagaimana?
Pengaturannya dengan melakukan manipulasi. Apa yang dimanipulasi? Tegangannya kita kontrol, frekuensinya kita kontrol. Nah, ini yang dikenal dengan istilah VVVF. Variable voltage, variable frekuensi. Nah, contoh rangkaiannya seperti ini. Nah, yang kita bahas di sini yaitu bagaimana kita melakukan pengaturan, pengubahan listrik dari listrik AC menjadi AC, menjadi DC, dari AC menjadi AC, dari DC menjadi DC, dan dari DC menjadi AC. Sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Belum, Pak. sekarang kita masuk ke definisinya. Apa sih sebenarnya power electronics ini? Kalau kita melihat, merefer definisi dari power electronics ya, saya ambilkan cuplikan dari bukunya Power Electronics Troubleshoot ya. Nah, di sini dijelaskan apa itu power electronics. Power electronic is an application of electronics that focus on control and conversion of electric parameter with large power. Jadi kalau kita terjemahkan, yaitu adalah sebuah aplikasi elektronika yang fokus pada apa di sini kontrol dan konversi parameter listrik yang berdaya besar. Nah, ini terjemahannya. Nah, kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya di sini ada elektronika, ada pengendalian atau kontrol, ada konversi parameter listrik, ada peralatan yang berdaya besar. Nah, kalau kita lihat nih gambarannya seperti ini ya. Ini listrik powernya yang berdaya besar, ini peralatan power electronics-nya, ini peralatan-peralatan yang dikontrol. Nah, yang dikontrol tadi macam-macam, mulai dari yang ya kelasnya kecil, HP, kipas angin, laptop, TV, ya full cell, inverter, motor, ya dan lain sebagainya. Nah, ini ruang lingkupnya. Nah, di sini yang namanya power elektronik itu membutuhkan komponen-komponen semikonduktor. Tadi sudah saya jelaskan, komponennya ini secara detail nanti akan kita bahas berikutnya. Yang kedua adalah konversi dari listrik AC ke DC dan seterusnya. Kenapa kita menggunakan peralatan semikonduktor atau teknologi solid state? Karena tuntutan efisiensi. Kenapa kita membutuhkan kontrol? Ya karena memang user pengguna pengen melakukan pengontrolan. Contohnya apa? Motor listrik saya ingin putarannya sesuai dengan yang diinginkan. Contoh untuk pompa ya. Oh, pompa saya ingin flow-nya itu kecil. Contohnya apa? Cuci tangan. Saya cuci tangan, pompa nggak usah kencang-kencang motornya. Oh, saya mau wudhu ya, nggak usah kencang-kencang. Oh, saya mau mandi, ya nggak usah kencang-kencang. Oh, saya mau mencuci, ya butuh putaran yang tinggi. Kompresor, saya butuh misalkan hanya untuk nambal ban sepeda, nggak usah kencang-kencang, ya. Tapi kompresornya saya membutuhkan untuk ya membersihkan tempat yang ini, ya maka dia butuh kencang tekanannya. Sehingga di sini ada kombinasi antara listrik, elektronika, dan sistem kontrol. Bisa difahami sampai di sini? Sudah jelas? Nah, setiap sistem itu mesti ada masukan, ada beban, ada keluaran. Nah, maka di sini sama, sistem power elektronik ada masukan, ada pemrosesan, ada keluaran. Kalau di sistem kontrol mungkin ada umpan balik. Nah, di sini ada
mungkin bisa satu konverter, bisa lebih dari satu. Contohnya misalkan Anda menggunakan apa? Rangkaian charger. Rangkaian charger itu lebih dari satu konverter. Merubah dari AC ke DC, setelah jadi DC nanti dia dirubah jadi tegangan DC yang lebih tinggi menjadi yang lebih rendah. Setelah menjadi tegangan DC yang lebih rendah nanti diubah lagi menjadi apa? Tegangan DC yang lebih rata. Nah, itu ada 3 konverter. Bisa dipahami ya? Nah, semuanya menggunakan device ya elektronika, semiconductor. Nah, untuk kontrolnya nanti membutuhkan rangkaian pemicu. Apa itu rangkaian pemicu? Ya, nanti kita bahas berikutnya. Mungkin kita butuh rangkaian kontrol untuk feedback. Nah, teknologi yang digunakan adalah menggunakan switching. Switching yang menggunakan switching elektronik. Kalau kita lihat ya, rangkaian pemproses dan pengendali energi dari input ya menjadi output agar lebih optimal. Ini input powernya, ini loadnya, maka di sini perlu rangkaian kontrol. Nah, kontrolnya itu menggunakan sensorless control system. Contoh misalkan ya, inverter, saya ingin kecepatan motor itu adalah konstan. Pada nilai berapa? 1500 RPM. Maka yang dikontrol adalah apa? Tidak perlu sensor. Yang dikontrol adalah frekuensi. Karena N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P. Maka kalau saya ingin ngontrol N dengan kecepatan tertentu, yang saya kontrol adalah F-nya, frekuensinya. Karena jumlah kutub, P itu kan jumlah kutub ya, itu selalu konstan. Tidak mungkin dirubah. Saya ingin kecepatannya 1000 RPM. Ya tinggal nanti diatur aja F-nya ya. Sehingga nanti sebuah motor listrik dapat menghasilkan kecepatan 1000 RPM. Bisa dipahami sampai di sini? Sudah jelas? Nah, ini blok diagramnya. Ini power inputnya, ini power outputnya, ya. Ini adalah power prosesornya. Konverter 1, ya, konverter 2, dan seterusnya. Mungkin 2, mungkin 3, dan seterusnya. Nah, konsepnya di sini elektronika daya menggunakan konsep yang namanya 3 fungsi utama dari komponen semikonduktor. Yang pertama adalah untuk switching, yang kedua untuk converting, dan yang ketiga untuk kontrol. Jadi kalau kita bicara tentang elektronika daya, kita akan membahas 3 macam fungsi. Yang pertama fungsi switching, yang kedua fungsi converting, yang ketiga fungsi controlling. Ya. Fungsi switching, zaman dulu sebelum muncul teknologi power electronics, ya, untuk melakukan pengendalian. Contoh misalkan saya mau melakukan pengendalian putaran kecepatan motor DC. Pengaturan kecepatan motor DC saya dapat menggunakan pengaturan tegangan. Masih ingat ya? Pengaturan kecepatan motor DC. Kalau Anda punya motor DC, ya, Anda tinggal atur aja tegangan itu. Kalau pengen kecepatannya kencang, tegangannya dinaikkan. Kalau pengen kecepatannya rendah, tegangannya diturunkan. Paham semuanya? Atau lampu AC, lampu pijar. Kalau Anda pengen lampunya terang, tegangannya dinaikkan. Kalau pengen lampunya redup, tegangannya diturunkan. Nah, zaman dulu ya, kontrol seperti ini dilakukan dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider. Di sini ada R1, di sini ada R2. Ini ada V1, di sini ada V output. Berapa nilai V2? V2 sama dengan ya R2 dibagi R1 plus R2 kalikan V in. Paham semuanya?
Sederhana sekali, Anda tinggal bikin aja potensiometer gitu ya. R-nya nanti di variabel di situ. Mudah. Tapi metode ini metode yang tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena ya inputnya misalkan contoh 12 volt, outputnya mau Anda buat 6 volt ya, maka yang 6 volt itu Anda buang. Paham enggak ini? Dibuang menjadi apa? Dibuang menjadi panas. Kadang-kadang sesuatu yang mudah itu tidak efisien. Maka kita perlu berpikir caranya gimana? Nah, konsepnya kita ubah. Yang tadinya pakai voltage divider, pakai cara linear, sekarang kita ganti pakai switching. Jadi misalkan inputnya 12 volt, outputnya pingin 6 volt, ya, maka kita switching. Yang tadinya inputnya 12 volt seperti ini, ya kan? Maka kita switching. Sehingga seperti apa? Seperti ini. Nah, ini T-on-nya, ya. T-on-nya itu 1, T-off-nya 1. Ini yang dikenal dengan istilah duty cycle. Atau istilahnya adalah menggunakan teknologi PWM, pulse width modulation. Bisa dipahami semuanya? Karena di sini di switching, maka tidak ada rugi-rugi. Tidak dibuang yang 6 volt tadi. Kalaupun ada rugi, hanya rugi switching sangat kecil. Sehingga efisiensinya bisa sangat tinggi. Nah, ini yang banyak dipakai untuk aplikasi elektronika daya. Ya. Nah, ini komponennya nanti kita bahas minggu depan ya. Komponen-komponennya ya, gambarnya contohnya seperti ini ya. Nah, ini ruang lingkupnya kan. Bisa dipahami semuanya untuk materi hari ini? Saya kira itu ya, mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa kita diskusikan. Yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau tidak ada, saya tunjukkan ini contoh-contoh aplikasi ya. Untuk contoh aplikasi di lapangan itu seperti apa ya. Ini contoh aplikasi elektronika daya ya. Ini adalah apa namanya aplikasi rangkaian untuk mengubah dari AC ke DC. Nah, ini rangkaian. Ini contoh misalkan di aluminium anodizing. Ini proses penyepuan aluminium ya, proses elektrolisis logam dan lain sebagainya. Ini banyak menggunakan ya peralatan-peralatan power electronics. Ini adalah salah satu nanti bidang Anda. Yang berikutnya adalah ini konversi dari AC ke AC. AC regulator ya, stabilizer AC dan lain sebagainya. Itu nanti teknologinya di situ ya. Berikutnya nanti ada konverter DC ke DC. Ya. Berikutnya nanti ada konverter dari DC ke AC. Ini inverter ya, dari DC ke AC ya. Nah, berikutnya ada yang namanya teknologi eh, variable speed drive ya. Variable speed drive ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk kontrol motor listrik ya. Nah, alatnya seperti ini. Ini namanya VSD. Kalau di industri ada yang namanya soft starter ya. Ini alatnya seperti ini yang produknya Siemens ya, produknya macam-macam. Ada banyak produk sekali. Yang berikutnya tadi aplikasi-aplikasinya ya. Ini di kereta api listrik, aplikasi rumah ya, ada mesin cuci, kulkas, AC ya. Ini di kendaraan listrik, ini di pembangkit-pembangkit renewable dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu ya. Eh, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Belum ada? Kalau ya kalau tidak ada nanti tolong di apa namanya dibuat kelompok ya. Minggu depan kita akan membahas materi tentang komponen-komponen semikonduktor. Nah, silakan nanti ya kelompok satu nanti yang akan membahas ya. Kalau ingin lihat videonya sudah ada di YouTube ya, Anda bisa lihat materinya sudah ada di buku ya.
PowerPoint-nya juga sudah ada di e-learning ya. Silakan nanti Anda gunakan itu, Anda tambah-tambahkan dengan yang lain sehingga nanti Anda bisa presentasi dengan baik. Saya kira itu untuk kuliah hari ini ya. Sudah paham semuanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Un- Mukhtarif Tafi ya. eh, untuk absennya gimana ya, Pak? Ya, nanti saya buatkan ah, token baru ya. Kalau nggak bisa nanti saya apa namanya? Ini yang masuk kan 26 orang ya. Tadi jumlahnya 29. Tolong yang tidak masuk di info ke saya ya. Berarti yang tidak masuk kan 3 orang. Ya. Karena tidak ada izin berarti saya anggap yang 3 orang tidak masuk. Ya. Yang lainnya nanti saya input secara manual. Itu ya, Mas Muktafin Datul ya. Iya, Pak. Makasih. Ya, sama-sama ya. Marilah kita akhiri kuliah pada pagi hari ini ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya ya. Berdoa saya persilahkan.